Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy dan kali ini aku akan membahas tentang serial killer yang ceritanya sangat-sangat di luar masuk akal. Karena levelnya orang ini udah di atas dari level predator. Levelnya udah level monster. Karena setiap bahan-bahan yang ku cari tentang orang ini itu semakin dibaca semakin mengerikan. Pernah nggak kalian merasa lagi down banget dan tiba-tiba ada orang asing yang bilang, kalau kalian takut untuk koit sendiri, aku bisa nemenin kamu kok. Kedengarannya emang kayak drama ya kan? Tapi ini beneran kejadian dan tepatnya ini berada di Jepang. Pelakunya cowok biasa, kelakuannya nggak mencolok. Namanya Takahiro Shirashi. Tapi orang-orang sekarang kenal dia itu sebagai The Twitter Killer. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia itu udah menyikat 9 orang dan semuanya itu dia temukan dari platform media sosial yang bernama Twitter atau X untuk sekarang. Dan lo orang tahu nggak, semua itu dia lakukan itu di dalam apartemen kecilnya dengan cara yang bikin merinding dan kalian tuh nggak bakalan kepikiran kalau orang ini itu semonster itu. So let's begin the story of the Twitter Killer. The case of Takahiro Shiraishi, the man known here in Japan as the Twitter Killer, shocked this country. It all came into light in 2017 when police were searching for a woman who turned out to be one of his victims. Oke, kita mulai dari backgroundnya dari si pelaku dulu. Siapa itu si Takahiro Shirashi? Takahiro Shirashi itu lahir di tahun 1990 di Kanagawa, Jepang. Sejak kecil, dia itu dikenal sebagai si pendiam, nggak punya banyak teman dan hubungannya sama keluarga juga sangat dingin. Dia itu nggak seperti manusia monster-monster lainnya, karena Takahiro itu nggak menunjukkan bibit-bibit monster sejak kecil. Biasanya bibit-bibit monster akan kelihatan mulai sejak kecil. Tapi Takahiro nggak menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, setelah lulus sekolah, Takahiro itu kerja sebagai scout. Kerjanya itu nyari cewek buat masuk ke dalam industri malam di Kabukicho, distrik hiburan di daerah Tokyo. Nah, dari sanalah Shirashi itu udah mulai paham bagaimana cara untuk menarik orang, ngebaca kelemahan mereka, dan mengatur emosi mereka. Perlahan-lahan, dia itu mulai kehilangan empati kepada manusia, dan manusia itu di depan matanya si Shirashi itu hanyalah sebuah objek. Sampai akhirnya dia punya ide gelap yang mengubah dia menjadi seorang monster yang mengerikan. Ide itu adalah kalau orang-orang ini emang udah pengen koit, kenapa nggak gua bantu ya? Itu ide menyesatkan banget ya Shirashi, nggak boleh itu. Tetapi bantuan yang dia maksud adalah mengkek sampai korbannya tewas. Lalu bagaimana cara si Takahiro mencari korban-korbannya? Takahiro bikin akun palsu di Twitter, salah satu akun yang paling terkenal dengan nama akun Hanging Pro, dan satu lagi bernama Hana Shizoku, dalam arti Jepang adalah penolong bunga. Penolong apa, bos? Di bio-nya itu tertulis, aku ingin membantu orang yang benar-benar ingin koit. Sebagian orang itu serem guys. Tetapi buat orang yang lagi rapuh banget, kata-kata itu merupakan seperti pelukan dan juga sandaran bahu untuk mereka yang sedang dalam depresi berat. Dari sinilah 9 orang itu masuk ke dalam perangkapnya si Takahiro. Semuanya itu sedang mencari tempat untuk bersandar, mencari pemahaman, tetapi yang mereka dapat justru panggilan Tuhan. Kasihan banget. Nah, aku akan menceritakan secara singkat ke-9 korban dari Takahiro. Biar kalian ingat, mereka ini bukan hanya sekedar korban, mereka juga manusia. Yang pertama bernama Aiko Tamura, 15 tahun. Dia itu dibully terus di sekolah. Nemu Shirashi pas lagi dia desperate banget, datang sendiri ke apartemen dan kalian udah tahu akhirnya, nggak pernah pulang lagi ke rumah. Buat kalian yang sering ngebully-bully orang di luar sana,
Itu bahaya banget. Harus segera dihentikan. Yang kedua bernama Eika Nishida, 19 tahun. Anak kuliahan yang suka nulis blog sedih, pura-pura kuat tapi isi hatinya kosong. Buat teman-teman kalian yang suka menulis blog-blog sedih, coba deh tanyain, are you okay or not? Yang ketiga bernama Karumi Hanaoko, 21 tahun. Mahasiswa tahun akhir, sering ngasih quote motivasi, tapi dia sendiri struggling dan depresi berat. Nah, ini banyak banget kita temukan di sosial media yang ngasih quote-quote tentang motivasi. Sebenarnya mereka itu dalam kondisi yang baik-baik aja atau enggak? Yang keempat bernama Hitomi Fuji, 17 tahun. Ranking terus di sekolah tapi dia nggak pernah bahagia. Tekanan akademik bikin dia retak pelan-pelan dan tekanan dari orang tuanya. Yang kelima, itu bernama Yuki Kondo, 25 tahun. Baru putus dan kehilangan kerja. Dalam 2 minggu, hidupnya itu udah berubah drastis. Dia pengen pergi dan Shirashi ngasih jalan. Naomi Suzuki, 18 tahun. Cewek manis yang suka senyum tapi menyimpan luka. Pernah nulis di Twitter, I just want to disappear. Bila kalian udah menemukan teman-teman kalian yang udah mulai menulis hal-hal seperti itu di sosial media, kayaknya mereka itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Yang ketujuh bernama Mei Kobayashi, 24 tahun. Korban terakhir sempat curiga tetapi tetap datang dan tragisnya dia sempat berusaha kabur tetapi gagal. Yang kedelapan bernama Mei Sakamoto, 20 tahun. Aktif di komunitas mental health Twitter, dia follow account Shirashi karena mutual dengan korban sebelumnya. Dari korban mutual friends menjadi korban yang sebenarnya. Yang kesembilan bernama Takeshi Yumura, 20 tahun. Satu-satunya korban cowok. Dia cuma datang buat nganterin ceweknya, tapi dia juga ikut tersikat karena dia terlalu banyak melihat hal-hal di dalam apartemen tersebut. Kita masuk ke dalam chapter yang sangat mengerikan, bagaimana si Shirashi itu menyikat korban-korbannya. Jadi setelah Shirashi membujuk korban-korbannya melewat Twitter, dia mengundang mereka ke apartemennya di Jama, Kanagawa. Apartemen kecil, hanya berukuran sekitar 13 meter persegi. Tapi dijadikan tempat kejahatan berulang kali selama 2 bulan lamanya. Setelah korban masuk, Shirashi biasanya ngobrol dulu tuh. Pura-pura care, pura-pura pengertian, dan nawarin minum. Tapi begitu korban lengah ataupun mabuk, dia itu langsung ambil tali dan korbannya dari belakang. Ia menggunakan tali tambang ataupun ikat pinggang, dan kadang ia menambahkan tekanan menggunakan tangannya. Monster. Waktu yang dibutuhkan untuk menyikat korban-korbannya, Shirashi membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit, tergantung kondisi dari si korban. Kadang dia itu memperkaos dulu si korban yang sedang mabuk, atau si korban itu diperkaos setelah meninggal. Tapi semuanya itu dengan tenang, tanpa amarah, dan tanpa juga ekspresi. Shirashi, oh Shirashi, kau ini monster. Nah, kita masuk ke dalam chapter yang lebih mengerikan dari bagaimana si Shirashi ini menyikat korban-korbannya. Kali ini bagaimana cara si Shirashi menyimpan tubuh dari si korban. Korban-korban ini nggak sekedar hanya dibuang begitu aja guys. Biasa kejahatan itu membuang korbannya di rawa-rawa ataupun di sungai-sungai dan sebagainya. Tetapi semua korban ini dipotong kecil-kecil oleh si Shirashi. Kelapak mereka itu disimpan di dalam kotak pendingin. Bagian tubuh lainnya dimasukkan ke dalam ember, kontainer plastik, bahkan box makanan besar. Shirashi, lu kira ini manusia makanan take away? Apartemen Shirashi ini cuma 13 meter persegi, tetapi di dalamnya ini penuh dengan potongan tubuh dari si korban. Yang lebih mengerikan lagi guys, korban-korban itu dipotong dengan alat dapur ataupun gergaji kecil, bahkan dia lakukan itu dengan sangat tenang, bahkan sambil mendengarkan musik dan sambil merokok. Ngeri guys. Bau busuknya itu menyebar guys. Tapi nggak ada yang curiga. Karena di Jepang itu tetangga-tetangga itu nggak pernah mau ikut campur dengan urusan pribadi masing-masing. Nah, bagaimana cara si Shirashi ini akhirnya ketangkap guys? Kakak dari salah satu korban itu udah mulai curiga karena adiknya itu hilang tanpa jejak. Dan akhirnya
si kakak itu ngecek di medsos adiknya, platform Twitter, dan nemu akun yang mencurigakan bernama Takahiro Shirashi. Daripada langsung lapor ke polisi, si kakak itu nyusun rencana dulu guys. Dia itu bikin akun palsu, posting korban baru, dan mulai DM-DM-an sama si Shirashi. Mereka janjian ketemu dan lokasinya kalian semua udah tahu guys. Apartemen Shirashi, si monster itu. Kakak korban langsung mengajak kepolisian di Jepang untuk kerjasama ketika mereka mulai berjanjian. Dan polisi Jepang langsung nge-track lokasi via sinyal. Dan pada tanggal 31 Oktober 2017, polisi menyergap apartemen kecil itu guys. Begitu apartemen Shirashi itu dibuka oleh pihak kepolisian, langsung kecium bau yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Mereka masuk dan melihat 9 kelapak manusia di dalam rak es. Gak bisa kebayang ya. Beberapa kelapak mereka itu masih ada yang utuh, dan salah satu polisi bilang ini udah bukan kasus pembunuhan guys. Ini adalah rumah jagal. Akhirnya Shirashi masuk ke dalam proses pengadilan dan Shirashi itu nggak pernah membela diri. Dia itu ngaku ke semua, dia bilang, aku tahu aku akan dihukum mati. Dan aku nggak pernah merasa menyesal tuh. Akhirnya pada Desember 2020, dia dijatuhi hukuman mati dan dia nggak pernah banding. Akhirnya pada 2021, hukumannya udah resmi. Dan di tanggal 27 Juni 2025, tepatnya beberapa minggu yang lalu, akhirnya Shirashi itu digantung. Eksekusinya dilakukan di Tokyo Detention House. Kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga si korban dan juga keluarga dari Shirashi itu sendiri? Beberapa korban itu merasa hukuman mati itu terlalu gampang buat Shirashi. Memang sih, terlalu gampang sebenarnya. Mereka bilang dia itu harusnya hidup dan merasakan derita selama mungkin. Tetapi ada juga yang merasa lega, akhirnya semuanya selesai. Anak mereka udah bisa tenang di alam sana. Terus bagaimana dengan keluarganya dari Shirashi? Sampai hari ini, nggak ada yang pernah muncul ke publik. Diduga mereka pindah, ganti nama, menghilang, dan mulai kehidupan yang baru. Oke guys, cerita ini bukan cuma tentang pembunuhan, tetapi tentang kita semua. Tentang bagaimana kita menyikapi memakai medsos. Tempat orang curhat bisa jadi alat buat pembunuh itu beraksi. Tentang bagaimana satu kata bisa bikin orang percaya, dan satu kalimat bisa menjadi jalan menuju kematian. Jadi kalau kalian melihat teman kalian mempost hal-hal sedih, please jangan pernah dicuekin. Kadang mereka itu cuma butuh satu orang buat dengar, karena kalau enggak, bisa aja yang nyamperin mereka itu bukan cuma teman, tetapi predator dan monster yang kayak Takahiro Shirashi. Kalau kalian ngerasa cerita ini penting buat disebarin, bantu like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramku, HandyHo. Karena aku akan terus bawain kisah-kisah nyata yang bikin lo mikir 2 kali sebelum percaya sama orang asing. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next story. Bye guys. Today, the execution of Takahiro Shiraishi was carried out. 本件は事故の性的 This case caused great shock and discomfort to the public. などという誠に身勝手な理由から約2ヶ月の間に With the loss of 9 victims and precious human lives in a span of 2 months for the extremely selfish reasons of satisfying his own sexual and financial desires.